Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Prilly Tambunan dengan NIM 1816040002. Di sini saya dalam mata kuliah seminar akuntansi, saya akan menjelaskan tentang proposal mini saya dengan judul Analisis Biaya Tunggakan Tagihan Listrik Pasca Bayar terhadap Tingkat Penjualan Piutang Usaha pada PT PLN Persero ULP Panjabungan atau Studi Kasus pada PT PLN Persero ULP Panjabungan. Di mana dalam video ini saya akan membahas yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Isinya yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua yaitu kajian teori, di mana isinya membahas tentang konsep pembayaran piutang listrik, piutang dalam akuntansi, tinjauan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dan bab ketiga yaitu membahas tentang metode penelitian, di mana dalam poin-poin tersebut membahas tentang desain penelitian, operasional variabel, sumber dan metode pengumpulan data yang digunakan, teknik pengambilan sampel, serta analisis yang digunakan dalam meneliti tentang judul terkait. Langsung saja itu pada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keseharian masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh penggunaan listrik menunjukkan bahwa listrik itu memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan listrik telah menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik di rumah tangga maupun di industri. Menurut Jowardi tahun 2012. Di masa sekarang ini pun listrik sudah dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Karena semua aspek kehidupan masyarakat ini tidak terlepas dari namanya listrik. Maka dari itu, agar bisa menggunakan listrik, masyarakat harus melakukan transaksi pembelian arus listrik dari pengelolanya, itu di mana pengelolanya hanya satu kalau di Indonesia, yaitu PT PLN Persero, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang merupakan penyedia jasa listrikan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam masuk kebutuhan listrik untuk masyarakat. Dalam penelitian saya meneliti di PT PLN Persero ULP Panjabungan, dan data jumlah pelanggan pengguna listrik pasca bayar di daerah tersebut dapat dilihat sama-sama. Untuk daya 450 volt ampere ada sebanyak 10.316 pelanggan. Untuk daya 900 ada sebanyak 2.440 pelanggan. Untuk daya 1.300 ada sebanyak 210 pelanggan. Untuk daya 2.200 ada sebanyak 103 pelanggan. Untuk daya 3.500 ada 14 pelanggan. Untuk daya 5.500 ada 5 pelanggan. Untuk daya 6.600 ada 2 pelanggan. Untuk 7.700 ada 4 pelanggan. Untuk 13.200 ada 1 pelanggan. Dan untuk 16.500 ada 5 pelanggan. Untuk 33.000 daya 33.000 ada 3 pelanggan. Daya 41.500 ada 3 pelanggan, dan 66.000 ada 1 pelanggan, serta yang terakhir ada daya 131.000 sebanyak 1 pelanggan. Adapun rumusan masalah dari penelitian yaitu yang dapat saya fokuskan dalam pembahasan ini, itu yang pertama, bagaimana sistem pembayaran pada pengguna listrik pasca bayar terhadap sistem pengalihan piutang pada tagihan listrik di PT PLN Persero ULP Panjabungan, dan bagaimana sistematika pencatatan piutang pada penjualan listrik tersebut. Dan yang kedua itu bagaimana sanksi yang harus dihadapi pelanggan apabila telat dalam membayar tagihan listrik pada PT PLN Persero ULP Panjabungan. Selanjutnya itu tujuan penelitiannya tentu sangat berkaitan dengan latar belakang rumusan masalah, di mana tujuan dari penelitian ini ialah pertama, untuk mengetahui sistem pembayaran listrik pada penggunaan listrik pasca bayar terhadap sistem pengalihan piutang di PT PLN Persero ULP Panjabungan, dan untuk menganalisis sistematika pencatatan piutang terhadap penjualan listrik. Yang kedua itu untuk mengetahui dampak terhadap pelanggan yang tidak membayar ataupun terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan listrik pada PT PLN Persero ULP Panjabungan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, manfaat bagi penulis. Bagi penulis, dengan adanya penelitian dapat memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai analisis biaya tunggakan tagihan listrik terhadap piutang dan penggunaan listrik pasca bayar yang ada pada PT PLN Persero. Yang kedua itu manfaat bagi perusahaan, mencoba mencari jalan terbaik dan mencari solusi sebaik mungkin terhadap piutang penggunaan listrik pasca bayar yang tak tertagih ataupun pengaruh yang dapat ditimbulkan dari timbulnya piutang tersebut terhadap sistematika pencatatan pada perusahaan. Dan yang ketiga itu manfaat bagi akademik, dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pembahasan topik yang sama atau pembahasan topik yang sama dengan yang saya bahas. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Dalam bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab kedua itu kajian teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.
Dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya itu sistematika penulisan. Dalam bab 1 pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab kedua itu kajian teori. Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dan bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Langsung saja pada bab kedua itu kajian teori. Pembahasan pertama itu konsep pembayaran tunggakan listrik. Pertama, pengertian pembayaran. Pengertian pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Bank Indonesia Pasal 1 Angka 6 menyatakan pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Pengertian pembayaran menurut Chan Kang-sing tahun 2011 menyatakan bahwa pembayaran adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa, atau informasi. Sedangkan dalam KBBI, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembayaran adalah proses, cara, dan perbuatan membayar. Yang kedua itu pengertian tunggakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi ketiga, pengertian tunggakan adalah angsuran, pajak, tagihan, dan sebagainya yang belum dibayar. Jadi dapat disimpulkan pengertian tunggakan ini adalah pajak yang belum dibayar selama seseorang, badan usaha, atau lembaga masih berstatus sebagai pengguna jasa. Dan yang ketiga pengertian rekening. Secara bahasa, rekening adalah hitungan pembayaran, uang berlangganan, uang sewa, dan seterusnya. Rekening listrik merupakan perhitungan biaya pemakaian listrik yang wajib dibayar oleh para pelanggan setiap bulannya. Hasil perhitungan jumlah biaya pemakaian listrik ini pun akan berfungsi sebagai dokumen perusahaan dan sebagai bukti pembayaran bagi pelanggan. Akibat dari penunggakan biaya listrik ataupun akibat dari menunggak atau terlambat membayar ataupun tidak membayar. Yang pertama itu akibat dari penunggakan listrik. Yang pertama akan dikenakan biaya keterlambatan lewat dari waktu yang ditentukan, di mana tanggal yang ditetapkan dalam setiap pembayaran itu tanggal 1 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Pelanggan akan dikenakan sanksi berupa biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan ini dikenakan atas setiap rekening, dihitung untuk tiap bulan keterlambatan sesuai dengan golongan tarifnya ataupun sesuai dengan daya yang digunakan. Yang kedua, akan dilakukan pemutusan sementara. Jadi PLN akan melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik pada pelanggan apabila pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik dalam jangka waktu 1 bulan. Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulannya keterlambatan. Dan yang ketiga, akan dilakukan pemutusan rampung listrik apabila pelanggan telah menunggak atau tidak membayar listrik selama 3 bulan ke atas. Selanjutnya itu pembahasan tentang piutang dalam akuntansi. Pertama, akuntansi. Menurut Sugiarto, dalam dunia usaha, ilmu akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Apabila ilmu akuntansi pada perusahaan diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Agar keputusan diambil benar-benar menunjang keberhasilan usaha, akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau sering disebut sebagai bahasa dari keputusan keuangan. Kedua itu pengertian piutang. Perusahaan yang berorientasi pada laba tentunya harus memiliki penghasilan, di mana penghasilan yang diperoleh sesudah dikurangi biaya-biaya akan mendatangkan laba atau rugi, yang membawa pengaruh pada jumlah kekayaan perusahaan. Aktivitas perusahaan jasa dan dagang adalah menjual jasa atau barang dagang secara tunai maupun kredit. Penjualan dilakukan secara tunai, langsung mendapatkan uang tunai. Namun penjualan secara kredit akan mengakibatkan hak penagihan atas piutang. Piutang sendiri pun timbul atas penjualan barang atau jasa karena terdapat kebijakan secara kredit. Yang pertama itu pembeli membutuhkan barang dan jasa secara langsung, namun mereka tidak bisa membayar secara langsung atau lebih menyukai untuk membayar secara kredit atau cicil. Kedua, penjual dapat menjual lebih banyak dengan melakukan penjualan kredit dibandingkan dengan hanya melakukan penjualan tunai. Perlakuan akuntansi atas piutang tak tertagih. Menurut Kiso yang diterjemahkan oleh Emil Salim, piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan jurnal pencatatan yang tepat pada akun, penurunan aktiva piutang usaha, serta penurunan yang berkaitan dengan laba. Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi. Oleh karena itu, harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban. Di mana beban piutang tak tertagih yang disajikan yaitu piutang tak tertagih yang disajikan dalam laporan laba rugi. Ada 3 cara untuk menaksir besarnya cadangan penghapusan piutang. Yang pertama, menggunakan analisis umur piutang. Yang kedua, taksiran saldo akhir piutang dalam neraca. Dan yang ketiga, taksiran dalam jumlah selama 1 periode.
Selanjutnya, tinjauan penelitian terdahulu, di mana penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghadiri anggapan kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Maka dalam kajian teori ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama itu penelitian oleh Abdias Emiliano Philips Ulukyanan tahun 2018 yang melakukan penelitian upaya hukum PT PLN Persero dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran rekening listrik oleh konsumen di Kabupaten Nabire periode tahun 2013 sampai 2016, studi kasus PT PLN Persero Rayon Nabire. Di mana dalam penelitian tersebut dia membahas dia menggunakan metode hukum empiris. Tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut yaitu untuk melakukan kewajibannya untuk membayar, di mana tujuan dari penelitian itu untuk melaksanakan upaya-upaya oleh PT PLN Persero Kabupaten Nabire agar masyarakat sebagai konsumen dapat melakukan kewajibannya untuk membayar tagihan listrik, agar terciptanya perekonomian nasional yang lebih baik dan kualitas pelayanan listrik, sekaligus meningkatkan nilai keuntungan yang menjadi tugas oleh PT PLN Persero. Yang kedua itu penelitian oleh Nadia Arista tahun 2014 yang meneliti tentang analisis sistem pengendalian internal piutang rekening listrik pada PT PLN Persero Rayon Rifai Palembang. Tujuan dari penelitian yang ia lakukan itu untuk menganalisis sistem pengendalian intern terhadap piutang tagihan listrik yang terjadi di PT PLN Persero Rayon Rifai. Metode yang digunakan yaitu empiris normatif. Variabel dari penelitian yang ia gunakan yaitu adalah pengendalian internal piutang rekening listrik. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Dari uraian tentang landasan teori tersebut dapat diambil garis besar tentang kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanannya, PT PLN Persero terkendala dengan adanya berbagai permasalahan dan kekurangannya. Dalam hal ini mengenai tunggakan rekening listrik dari konsumen yang begitu besar yang dialami oleh PT PLN Persero. Hal ini dikarenakan oleh perilaku dari konsumen yang beranggapan bahwa masih ada prioritas lain yang harus dipenuhi daripada kewajiban dalam membayar rekening listrik. Dan juga tunggakan ini terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi konsumen sehingga terlambat untuk menyelesaikan tunggakan rekening listrik. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian denda dan sanksi terhadap pelanggan adalah usaha dan upaya yang dilakukan oleh PT PLN Persero sebagai peringatan bagi pelanggan agar segera melakukan tagihan pembayaran sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian hipotesis. Hipotesis berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran yang dirumuskan dapat dihasilkan beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, hipotesis pertama itu ada pengaruh faktor-faktor penyebab tunggakan listrik yang dilakukan oleh pelanggan mempengaruhi penjualan piutang usaha. Hipotesis kedua, ada pengaruh sistematika pencatatan dan pembukuan piutang yang menyebabkan terjadinya akun piutang ragu-ragu yang mempengaruhi penjualan pada piutang usaha. Selanjutnya itu bab 3 tentang metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel yang mempengaruhi dan variabel independen atau variabel yang dipengaruhi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumen sebagai variabel bebas atau independen dan tunggakan rekening listrik pasca bayar sebagai variabel terikat. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode penelitian lapangan, yang kedua metode penelitian kepustakaan. Operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel-variabel penelitian dijabarkan dalam subvariabel atau bagian dari variabel. Variabel perilaku konsumen, operasional perilaku konsumen X. Definisi operasional yang akan dijelaskan penelitian adalah sebagai berikut. Variabel di mana dalam tabel variabel konsep dan indikator. Variabelnya perilaku konsumen atau X. Konsepnya itu satu faktor kebudayaan, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Indikator yang pertama itu budaya, yang kedua keluarga, ketiga pekerjaan, yang keempat keadaan ekonomi, yang kelima gaya hidup, dan keenam motivasi. Selanjutnya variabel peningkatan tunggakan rekening listrik. Definisi operasional peningkatan tunggakan rekening listrik atau Y. Kisi-kisi instrumen dalam pembayaran tunggakan listrik itu variabelnya tunggakan listrik atau Y. Konsepnya itu yang pertama payment point, yang kedua kualitas listrik, yang ketiga denda keterlambatan bayar. Indikatornya yang pertama jarak yang jauh, yang kedua seringnya pemadaman listrik, yang ketiga seringnya tegangan rendah, yang keempat ketidaktahuan penerapan denda, yang kelima ketidaktahuan batas akhir pembayaran, dan yang keenam kecilnya biaya denda. Skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan yang pertama saat menggunakan memberikan bobot nilai dari nilai terendah sampai nilai tertinggi atau 1 sampai 5. Di mana kalau angka 1 itu bermakna sangat tidak sesuai dengan pernyataan atau STS, yang kedua tidak sesuai dengan pernyataan atau TS, yang ketiga ragu-ragu dengan pernyataan atau RR, yang keempat sesuai dengan pernyataan atau S, yang kelima sangat sesuai dengan pernyataan atau SS.
Itu sumber dan metode pengumpulan data. Data merupakan keterangan yang diperlukan dari suatu penelitian, di mana data tersebut diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya mencari alternatif yang sesuai dengan permasalahannya. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Yang kedua, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah yang pertama observasi, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga kajian pustaka. Teknik pengambilan sampel yaitu sampelnya itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu metode sampling digunakan dalam penelitian yaitu proportive sampling dan accidental sampling. Populasinya itu populasi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya itu analisis data. Analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden dan sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ialah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Sebelum melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan pengujian kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data yang diperoleh. Uji kualitas data yang dilakukan untuk meyakini kualitas data yang diperoleh, yang terdiri dari pengujian validitas dan pengujian validitas sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas. Untuk menguji instrumen penelitian apakah valid atau tidak diketahui dengan mengkorelasikan antara skor butir dengan skor totalnya dengan memiliki nilai korelasi R sama dengan 0,3. Uji reliabilitasnya yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah jawaban responden dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kedua teknik atau rumus ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliable atau tidak. Nah, sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.